Hai guys, welcome to my chit-chat on the weekend. Jadi hari ini aku akan chit-chat bersama dengan seseorang yang berawal dari suka bikin konten dance di Instagram. Terus tiba-tiba dia langsung senang menggeluti ke dunia fashion dan interesting jadi model. Ini pastikan udah pada tahu semuanya ya. Please welcome Natalie, Indonesia's Next Top Model Cycle 3, Top 4. Oke. Yes. Thank you for having me. Wah, also thank you for coming. Ini susah banget loh ini. Enggak, itu hoax. Oh, ya itu hoax ya. Enggak, memang kan kegiatannya sibuk semuanya ya. Thank God. Oke. Ini Natalie, aku tuh pengen tahu deh. Natalie tuh kayak gimana sih orangnya? I'm just a normal girl. Normal girl. Normal girl who loves to dance. Ya. Terus sekarang suka bikin konten juga. Oke. Terus aku berasal dari Cirebon. Wow. Iya. Jawa Barat. Jawa Ternyata Barat. orang Sunda. Sunda ngapa, Jawa ngapak kayak. Oh, Jawa Sunda, ngapak. Jawa gitu lah. Gitu. Oh, kamu tipe orang yang sekarang kan lagi hits banget nih ya. Wow. Introvert sama extrovert. Kamu orang yang mana? Ambivert. 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 Oke. Tapi mungkin lebih ke introvertnya. Lebih ke introvertnya. Bintang kamu apa sih? Aku Libra. Kakak apa? What? Hah? Sama? Sama. Tanggal Serius? berapa kamu ulang tahunnya? Aku 27. 27 September. September. Meet 2 Oktober. Jujur aku kayak... Pantesan gue bilang kayak gue bisa mengaca diri gue ada di Natalie deh, sikap dan segala macam gitu. Kayaknya kamu gitu nggak sih? Aku Lumayan sih. Lumayan. ya mungkin selama di Indonesia Next Top Model kan aku lebih banyak ngelihat kamu kan ya. Mungkin kalau kamu kan fokusnya memang di kompetisinya kan. Kalau aku ngelihat kayak aku juga fokus kok ke judges. Oh, fokus ya? Oh, ya. Kan Oke, kayak oke. oh judges ini begini, Kapanca begini, Kak Gani gini gitu. Aku tuh pengen tahu deh, movement dance segala macam tuh ada nggak sih kayak masa kecilnya apa sama orang tua kayak emang dasar seneng gerak-gerak aja dari kecil atau cerewet waktu masa kecil atau gimana? Masa kecil kamu gimana? Aku tuh masa kecilnya dulu dipaksa balet. Oh. Iya, sama mami. Oke. Makin gede aku makin suka nih, jadi aku makin rutin latihan dance-nya. Terus makin lama makin gak boleh justru. Oh, nggak boleh? Kayak kamu keseringan gitu katanya. Ntar nggak sekolah gitu? Iya, justru emang karena aku keseringan beraktivitas, kebanyakan aktivitas, jadinya sekolahnya jelek nilainya, basically kayak nggak pinter-pinter amat lah kan, gitu. Terus ya udah, jadi dari situ aku tetap karena dilarang, jadi makin giat dance-nya, makin giat beraktivitas, makin lama makin mendalami. That's Libra. Kalau udah ada maunya itu difokusin sampai benar-benar Ya. go to goals ya. Wow. That's us. That's us. Iya. Wah, as nih. Aduh. Kan kamu satu keluarga ada berapa sih? Kakak adik? Aku punya kakak satu, adik satu. Kakak satu, adik satu. Ya, aku tengah. Oh, tengah ya. Ya, Kamu paling dekat Cici. sama kakak kamu apa sama adik kamu? Sama kakak aku, adik aku masih kecil. Oke. Ini kan kakak kamu kan juga content creator ya. Juga influencer nih. Yes. Ini gimana sih awalnya bisa barengan kamu bikin content creator bareng-bareng, terus menjadi influencer juga bareng-bareng? Apakah dia duluan, apa kamu, apa gimana ceritanya? Awalnya kan emang kita suka dance. Terus kita sekali doang nih iseng, yaudah yuk bikin video satu kali. Terus tiba-tiba, Kapanca tahu Cianas kan? Tahu. Nah, tiba-tiba si Cianas tuh nge-approach Tasya kayak, oh kamu dance di satu apartemen nih sama aku gitu. Yuk kita nari bareng. Nah dari situ udah kita nari, berkembang. Akhirnya dari situ, oh ternyata ini bisa menghasilkan juga. Gitu. Oh, udah langsung menghasilkan cuan waktu itu? Enggak langsung. Oh, nggak langsung, oke. Cuman kan kayak by the time, oh banyak yang suka nih. Iya. Jadi kita rajin kan bikin video. Terus tiba-tiba kayak, mau dong kayak kirim produk or something gitu. Terus ada yang jadi, mau dong kalian nari buat project kita gitu. Jadinya kayak, oh ternyata emang ada ya marketnya di Jakarta gitu. Jadi difokusin di situ ya? Difokusin. Nah ini kamu kenapa tertarik bikin konten dance, traveling, terus fashion juga nih? Oke. Gimana kamu bisa sampai suka ke situ? Oke. Kalau dance, karena aku cinta dance. Ya. Terus kayak abis bikin video tuh rasanya kayak gitu, kayak lega. Kayak lega gitu, Iya, kayaknya happy kan ya? Iya kayak happy aja, oh yes ada video dance baru gitu. Terus kalau misalnya fashion, karena dulu kan aku sekolah fashion design. Iya. Jadi kayak emang aku suka aja sih fashion gitu. Iya. Kalau traveling ya emang karena aku cinta traveling. Terinspirasi fashion? Terinspirasi dari mana? Fashion itu dulu, actually aku tuh suka banget, aku follow Cianas tuh dari SMP. Jadi kamu ngeliat dia ya? Iya. Kayaknya
keren juga nih kalau belajar Bener. tentang fashion ya. Bener-bener dulu tuh aku follow dia dari kayak aku SMP, terus sampai kuliah pun aku jadiin bahan tugas. Wow. Kayak oh ya ini this is my inspiration gitu-gitu. Terus oh ya udah ternyata tiba-tiba kenal. Ya gitu deh. Dia langsung itu berkembang jadinya ya. Jadi berkembang. Gua mau ya nggak, bukan dibilang kamu mau kayak Anas, tapi I want to be like her gitu Iya, ya. she's Jadi an dengan inspiration lah. ya inspiration Iya. kamu lakuin dengan gaya kamu ya. Benar-benar. Traveling of course karena kamu senang ya. Iya, basically kayak ini sih Kak. Aku bisa kayak show ke orang-orang kalau misalnya life tuh bisa balance juga gitu loh. Kayak kamu bisa have fun, bisa kerja, bisa travel gitu loh. Oke. Setelah kamu jadi content creator dan jadi influencer, terus kenapa tiba-tiba tertarik ke dunia model? Aku dulu tuh nonton Asia's Next Top Model. Terus kayak ngelihatnya oh my god seru banget. Terus kan every challenges tuh yang kayak ekstrim-ekstrim gitu kan Kak. Kayak aneh-aneh aja gitu. Terus ada yang kayak suruh ketawa, kadang suruh kayak jadi apalah. Terus kayak oh, kayaknya gue bisa nih. Cuman kayak aku ngerasa kayaknya tapi nggak tahu sih masuknya dari mana juga, aku kayak have no idea gitu. Terus tiba-tiba aku pindah ke Jakarta. Terus aku mulai bikin-bikin konten dan lain-lain. Oh ternyata ada nih aksesnya. Ada aksesnya gitu loh, kayak ke akhirnya buka yang Indonesia Next Top Model. Terus aku langsung kayak harusnya sih gue bisa nih ikut. Terus nggak lama kemudian aku tuh dikontak gitu sama tim auditionnya. Kayak mau nggak ikut audisi gitu. Oh, tim dari Indonesia Next Top Model gitu. Terus aku kayak hah? Ya waktu itu posisinya aku lagi di Aussie, lagi liburan. Terus aku kayak ya mau lah gitu. Masuk. Kan kamu keterima di Indonesia Next Top Model nih ya. Waktu itu yang ngedaftarin, itu kamu temuin, abis itu aku dengar-dengar bukan bareng-bareng sama kakak kamu juga ya? Iya. Waktu itu? Benar sama kakak aku. Akhirnya kenapa jadi kamu yang kebetulan dia ada kontrak kerjaan, syutingnya, durasinya kita lagi di dalam karantina gitu, sayang banget. Jadi akhirnya kamu yang masuk situ ya? Iya. Sedih dong kamu nggak bareng-bareng sama kakak kamu? Jujur sedih sih, aku kayak ngerasa kalau kayaknya kamu sebelum masuk situ kamu persiapan, wah nih berdua nih kayaknya kita bisa saling mensupport nih ya gitu ya. Sebenarnya deg-degan juga sih. Deg-degannya takutnya kayak takutnya kita malah berantem di dalam. Iya. Iya, kayak agak aduh ini apakah akan merusak kakak beradik gitu. Kan kamu dihubungi sama dari tim Indonesia Next Top Model. Terus kamu akhirnya mengiyakan karena kamu wah ini kayaknya it's about time for you, ini aksesnya udah ada gitu. Betul. Modal kamu apa sih waktu itu untuk masuk Indonesia's Next Top Model? Modal nyali sih kan. Modal nyali? Modal nyali. Gak ada persiapan apa-apa gitu? Persiapan gak ada. Udah pernah dengar Indonesia's Next Top Model itu kayak apa gitu? Mungkin Patricia Go cerita sama kamu. Oh iya benar. Atau teman yang lain yang teman model juga ada di situ sebelumnya kamu kenal. Apa Pet ngomongnya apa? Cipet, ya pokoknya kamu harus siapin mental. Ya. Nggak gampang lah pokoknya gitu. Ya. Jadi masuk ke sana kamu udah siap dengan nyali kamu. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi, ya gue pengen ajak situ karena memang kamu mau kan? Bener-bener. Kalau kapan lagi? Ya. Ini akhirnya kan kamu terpilih, kamu akhirnya masuk karantina nih, ketemu sama teman-teman yang lainnya yang bisa dibilang mereka udah lebih model duluan ya. Iya. Ya. Terus kamu adaptasinya gimana sih sama mereka? Kan kamu tadi bilang nggak ya buta lah di dunia modeling seperti kayak apa. Kamu adaptasinya gimana? Terus kamu ngerasa insecure nggak awal-awal gitu? Awal-awal insecure pasti ya kan. Pasti kayak terus aku bener-bener nggak tahu, karena kan kayak misalnya yang lain tuh tahu Kak Iko tuh senior banget, terus Citrixi itu senior banget gitu. Jadi aku tuh bener-bener nganggep semuanya tuh rata. So, aku jadi kayak bener-bener oh yaudah kita semua nih orang baru gitu. Tapi itu yang bikin aku jadinya nggak terlalu mikirin kayak kamu siapa. Jadi kayak udah fokus aja kompetisi gitu. Fokus kompetisi dan kamu menganggap itu semua baru aja buat kamu gitu ya? Iya benar. That's good. Ternyata kamu pakai formulanya itu ya, masuk di sana dengan nyali yang tinggi, terus habis itu gue anggap semuanya sama kayak gue. Iya benar. Oh hebat. Walaupun ya tengah-tengah itu baru kerasa tuh Kak. Tengah-tengah oh ya berarti ini tuh bener-bener
gue tuh bener-bener baru banget ya di sini gitu, di dunia ini. Oke, kamu kan datang sebagai dancer, lagi mencoba untuk menjadi seorang model kan? Iya. Tapi kan pasti ada di pikiran kamu nih pas ngelihat 17 nih, salah satunya nih ya. Ini akan menjadi saingan gue. Oke. Pertama kali aku tuh pas audisi, aku ngeliatnya berlian. Berlian. Kayak wah gila nih cewek cantik banget. Gitu. Terus pas udah di dalam, pas challenge pertama catwalk yang di atas air itu yang kapan saya contohin, itu aku liatnya Shinka. Bagus. Keseimbangan oke. Wah nih orang jalannya bagus banget. Iya aku kayak sebenarnya bukan saingan sih, aku jadinya kayak oh oke, gue harus kayak gitu. Gue harus belajar dari dia. Ah, oke. Gitu. Bukan seperti dia, tapi belajar dari dia ya. Karena kan setiap orang style-nya beda-beda. Iya. Iya gitu. Kenapa bisa sepede itu, kenapa bisa sekeren itu gitu ya. Jadi gue harus seperti kayak gitu ya. Gitu. Jadi dari situ kamu mulai kayak, ini gue nggak main-main ya. I'm from the dancer. Ini gue sekarang masuk ke Indonesia Next Top Model. I'm a model gitu sekarang ya. Bener. Nah ini kamu ngadepin challenge, komen, apalagi mungkin kalau di challenge ya, kalau pose atau movement kamu pasti punya background sebagai penari. Jadi buat kamu kayaknya wah lebih gampang deh ya. Kalau runway kan kamu sama sekali buta ya. Buta. Karena kan runway itu kan besar ya. Gimana cara kamu ngadepinnya? Kamu ngejalaninnya gimana? Kalau photoshoot ya aku ngerasa mungkin karena aku emang udah pernah gerak yang gede-gede ya dancer. Jadinya kayak ya udah kita coba aja nih gerakan kayak gini kayaknya bagus gitu. Basically kayak udah kayak aku kalau misalnya perform, oh oke, kalau gerakannya kayak gini kayak bagus deh, gitu aja sih. Tapi kamu nggak mikirin ekspresinya kamu waktu itu? Harus kayak gimana? Sempet karena kan udah diingetin kan kayak ekspresi gitu. Iya, ekspresinya dikontrol. Jadi kayak oh oke baik gitu. Terus kamu langsung ingat lagi sama konsepnya apa gitu ya? ya? Iya benar. Itu kalau di photoshoot? Itu kalau di photoshoot. Kalau di runway? Kalau runway, ini ya aku ngerasa aku tuh ada lakinya juga nih Kak. Karena aku tuh kan dancer. Jadi kalau misalnya dancer kan misalnya kita lagi diajarin koreo nih. Oh oke, habis gini. Kalau gini bagusnya gini. Terus aku kayak bener-bener belajar liatin yang lain. Liatin Kak Panca contohin, aku kayak oke, jalannya panjang gitu. Pas muter kakinya bagusnya yang mana dulu. Terus badannya gimana, lehernya gimana gitu. Jadi bener-bener aku setiap challenge, oh it's just another choreography. It's just another performance, aku ngerasanya gitu. Iya, tapi memang yang harus tekniknya, tapi emang ngerasa tekniknya susah gitu. Iya. It's just another performance yang aku harus belajar lagi tekniknya. Iya, karena kan setiap challenge kan berbeda-beda dan kamu nggak bisa melakukan hal yang sama dari yang sebelum-sebelumnya kan? Betul. Ya, jadi itu yang kamu pelajarin terus karena kamu ada background dancernya. So it's good. Nah, kamu kan go through nih, terus sampai selanjutnya waktu ada comeback kamu tetap di situ. Benar. Terus akhirnya kamu sampai ke top 4. Tapi kan kamu punya bayangan dong nih ya. Bayangan. Waktu kamu masuk nih, ngeliat teman-teman yang lain nih kan, udah profesional. Terus kamu ngebayangnya sampai ke top berapa sih? Ya 10 lah. 10? Iya. Benar. Kenapa? Soalnya aku ngerasa yang lain experience-nya gila banget. Kayak udah bertahun-tahun. Tapi kan experience kamu juga lumayan lebih banyak dibandingin mereka. Ini agak sedikit, aku pengen tahu banget gitu. Maksudnya kamu masuk ke dunia modeling di Indonesia Next Top Model, kamu bilang cuma hanya ingin sampai di top 10. Cuma kayak kebayangnya sampai top 10. Kebayang sampai top 10, ternyata kan kamu go through. Betul. Itu turning point kamu yang pas yang mana? Sebelum kamu bilang mau yang ke 10 tadi itu tuh, kayak wah ternyata ini nggak bisa main-main nih. Gue memang mau jadi seorang model gitu, dari yang dancer jadi seorang model, turning point-nya apa? Ini gue nggak main-main nih, gue harus ngikutin yang lain lagi, harus jadi kayak model juga gitu. Oke, aku ngerasa kayak, oh ternyata kelebihan aku sebagai dancer tuh, ya basically kelebihannya benefitnya tuh banyak banget di sini gitu. Jadi I actually can do maybe more gitu. Jadi dari yang teman-teman lain. Oke, jadi kamu di situ ngerasa kayaknya wah kayaknya bisa ini gitu. challenge yang selanjutnya lagi gitu ya. Terus aku kayak ngerasa oh kalau runway bisa lah dipelajarin gitu. Kamu ngerasa capek nggak sih waktu dalam perjalanan panjang itu? Itu menurut aku 3 bulan tercapai sih Kak. Ya, tercapai banget. Tapi pas udah keluar it's worth it. Tapi aku ingat banget ada momen yang kamu kayak nangis gitu ya. And you said you are tired. Betul.
tired. Itu tirednya waktu itu karena memang fisik kamu, pikiran kamu, hati kamu, atau karena kamu kangen sama tunangan kamu? Physically capek karena selalu harus bangun pagi, syuting tidak berhenti. Ya gitulah, terus kayak challenge constantly berbeda-beda gitu. Yang emosi kita juga pasti naik turun gitu. Gitu sih, lebih capeknya kayak mix banget. Oke, tapi aku pengen nanya lagi, mungkin kamu bisa ceritain secara detail ya. Oke. Karena aku ngelihat ekspresi kamu waktu kamu ditanya sama Luna, kenapa kamu nangis? Terus satu kamu bilang, enggak, aku capek gitu. Aku pengen tahu banget apa capeknya itu. Kenapa mata kamu sembat? Terus nangis ya kamu ya? Hah? Iya? Beneran? Iya, Kenapa? capek. My body just tired. Emotionally kayak, karena kan kita challenge terus runway. Kayak deg-degan gitu, Jadi moodnya tuh bener-bener dalam satu hari bener-bener bisa kayak naik turun dari capek, seneng, bisa nangis, terus bisa happy karena komen, terus kayak bisa nangis lagi. Jadi kayak menurut aku itu sangat-sangat draining. Tapi aku nggak ngelihat kayaknya kamu ngerasa kayak yang down banget, yang itu kan udah panjang banget cycle-nya. All the way tuh kamu kayak semangat terus, nggak peduli kanan kiri, kamu kayak udah fokus aja ke situ, terus tiba-tiba seorang Natalie yang very strong, ternyata bisa begitu juga ya. Jadi ternyata itu secara emotionally kamu capek lahir dan batin. Lahir dan batin banget, ya. Nggak salah kita kan? Enggak sih, Enggak emang juga, kayak ya udah lu udah masuk situ, ya udah lu terusin gitu. Oke. Iya, Tapi lebih kan kayak- kamu sempat tanya, mau pulang kamu? Terus kamu jawab? Enggak. Enggak. Dari dalam hati nih kayaknya capek banget, Oh iya, tolong tapi gitu itu kan. udah nanggung kan? Iya, ya udah masa di situ minta pulang kan enggak dong. Iya, good. Iya. Bagus itu namanya. Harus keep grinding. Terus Walaupun dalam hati gitu kan. nyangka nggak sih kamu masuk ke top 4? Pas udah kayak top 10 gitu nyangka. Nyangka ya? Iya. Wah, pede itu biasa Libra gitu, kalau udah ngelewatin itu langsung gua pede Iya, gitu. gue bisa gitu. Iya. Nyangka ya? Iya, gue tuh sampai top 4, habis itu kamu nggak ketemu sama keluarga kamu kan 1 bulan nih. Terus tiba-tiba hadirlah keluarga kamu sama tunangan kamu. Betul. Please welcome also your family are here. Ada family of Natalie. Dan tiba-tiba keluarga aku muncul. Ada my sister, my oma, sama my fiance yang selama ini sudah aku tunggu-tunggu. Tapi cuma bisa lihat dari jauh. Nggak tahu sih, itu kayak dalam 3 bulan tuh itu paling happy-nya gitu. Makanya pas aku pikir waktu lagi keluarga kamu datang sama cowok kamu, kayaknya aku punya feeling nih, kayaknya kamu kayak terharu dan nangis nih kalau pas lagi ada tunangan kamu dari Pasu, dan ternyata benar. Iya. Benar banget. Momen terbaik kamu di mana? Selain itu? Sama ini Kak, waktu aku FCO yang api-api itu yang aku loncat, itu bener-bener itu kayak finally aku dapet photoshoot yang aku banget gitu. Iya. Ya gitu sih, itu yang momen happy juga. Berarti waktu lagi pertama kali Model of the Week itu yang mana kamu? Yang bukan Girls in the Box ya? Bukan? Bukan, aku yang kebalik, yang pas comeback. Oh, comeback Ya, itu yang kebalik itu ya? iya, Kamu Model iya, of the Week. Oh iya, benar-benar. Bener itu. Gimana rasanya tuh waktu itu? Itu aku nggak nyangka loh Kak, aku Nggak pikir nyangka aku ya? pulang itu. Kamu pikir kamu pulang? Soalnya kan kebalik nih, terus kayak kita nggak tahu muka kita bakal kayak gimana basically. Ya basically aku ngerasa itu tuh photoshoot yang nggak bisa kita kontrol. Iya, iya. Jadi kayak ternyata hasilnya aku FCO, aku shock sih. Terus setelah itu baru yang kamu yang itu ya? Loncat itu yang loncat itu ya, itu kamu banget kan? Nah itu baru aku banget. Iya, Aku suka hebat banget. di situ karena udah ngobrol-ngobrol kan, nih kita berenam, terus Bener. udah keluar curhat semuanya, terus habis itu Udah lega. kalian semua lega, jadi terserah deh Bener. apapun yang terjadi, pokoknya gue sambung terus gitu ya. Nah, kamu kan akhirnya menjadi top 4. Betul. Setelah top 4 dengan challenge dan yang lain sebagainya itu akhirnya kamu stop di top 4. Sedih nggak? Aku happy aja, aku kayak pas aku pulang tuh momennya aku cuma pure happiness. Terus kayak, oh berarti cuma sampai sini ya it's okay gitu. Ya the real life itu ya starts setelah INTM kan, setelah keluar malah aku kayak excited, kayak what awaits me gitu loh, kayak di luar apa ya next gitu. Oke, jadi sekarang seneng ya jadi model ya? Seneng. Udah show juga kan kemarin aku lihat Iya, ya. Wah, malu deh, deg-degan. deg-degan ya? Deg-degan banget. kayak rasa di challenge apa enggak itu? Lebih. Lebih dari itu ya, karena benar-benar ditonton sama orang
fashion semuanya ya. Bener-bener kayak aku ngebayangin ini desainer udah percaya nih. Hmm. Yuk, bisa yuk gitu. Kayak Oke. harus membuktikan Akhirnya kalau terlewatkan juga kan semuanya. Memang pengalaman pertama itu menjadi pengalaman berharga untuk next-nya. betul. Nah, kamu selesai di Indonesia Sex Top Model nih, apa kamu tetap mau lanjut jadi model atau kamu mau jalanin semuanya? Aku pengen terjun ke industri modeling, tapi menurut aku itu transisi. Aku kayak butuh waktu transisinya aja gitu loh, Kak. Kayak sama aja yang semua yang modeling butuh transisi untuk bikin konten. Basically ya transisi, tapi kita berbanding terbalik gitu. Aku dari content creator harus transisi gimana masuk ke industri modeling gitu. Tapi by the way aku ini loh, Apa? aku belajar banget banget sama Kak Panca di dalam. Really? Ya. Karena Kak Panca kan luas. Iya. Terus kayak Malu. malu. Every runway Kak Panca tuh kayak selalu ngasih tahu tapi nggak pengen ngasih tahu gitu. Kayak pengen ngasih tahu tapi nggak pengen ngasih. Tapi terus aku kayak bisa membaca gitu. Oh maksudnya Kak Panca tuh ini gitu. Kayak kamu harusnya gini tapi terserah gitu. Gitu kan. Iya, Terus kayak iya. aku kayak oh oke. Ya pinter juga kamu ya, kamu dancer sih. Jadi kamu tahu gitu kayak kalau kisi-kisi tuh kayak gitu Iya ya. benar. Wow, good. Iya, jadi aku kayak belajar dari Kak Panca banyak banget. Wow, Thank you. thank you tuh. Kamu menjadi salah satu inspirasi di Indonesia Sex Top Model yang dancers juga can become a model. Itu Iya, amin. salah satu dari semua sakel yang menurut aku sangat inspirasi banget ya. Jadi itu membuat semua para teman-teman dancers bisa jadi model seperti kayak kamu juga gitu. Ya aku tenggat lah bisa kayak ya kalau bisa jadi inspirasi ya. Ya, I'm more for than sure kamu grateful. inspirasi gitu. Kalau yang lain kan memang udah modeling ya, kamu kan from dancer to model, so good. Oke, Natalie, pokoknya nanti kedepannya kamu jalanin semuanya, fokus, hopefully, pokoknya nanti apapun yang kamu jalanin can be very success. Amin, Kak Panca juga. Di pekerjaan dan journey-nya kamu selanjutnya lagi, and success also with your Amin. fiancé nanti gitu, hidup bahagia selanjutnya. Ya kan? Amin, Tetap amin. boleh jadi apa yang Natalie lakuin sekarang dong, model, influencer, content creator, semuanya boleh kan? Boleh Nggak cemburu dong. kan? Boleh Ya dong. asik, mantap. Oke Natalie, thank you. Thank So you, Kak see you for Panca. sure. See you. So good luck ya. Thank you. Oke guys, thank you so much. So see you.